Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan dengan seri khotbah kita tentang buah roh, rasa yang keenam, yaitu kebaikan. Seorang teman saya mengirimkan cerita ini, dikatakan suatu hari ada istri seorang lawyer meninggal dunia. Dan ketika di pemakaman, orang-orang dikejutkan dengan nisan yang bertulisan demikian. Farida, istri dari lawyer Phillips, pengacara khusus untuk urusan imigrasi, perceraian, pidana, perdata, dan urusan hukum lainnya. Membaca tulisan itu, sang suami Phillips menangis terisak-isak. Lalu abangnya menepuk bahunya Phillips dan berkata, "Adikku, gak apa-apa, menangislah. Menangislah biar orang-orang tahu bahwa kamu sungguh-sungguh suami yang baik. Suami yang mencintai istrimu dan kamu sungguh-sungguh merasakan kehilangan." Kemudian Phillips, matanya yang masih berkaca-kaca dan air mata yang berlinang, dia berkata kepada abangnya. Dia katakan, "Abangku, aku sungguh-sungguh kecewa dengan kamu. Kenapa kamu lupa mencantumkan teleponku di batu nisan itu?" Saudara, ini hanyalah sebuah humor yang menunjukkan bahwa si lawyer itu memakai kesempatan berduka cita untuk memasukkan iklan terselubung. Ini adalah humor sindiran tentunya untuk lawyer-lawyer atau pengacara yang katanya materialistik. Saudaraku yang kekasih, di dunia ini ada banyak kebaikan manusia yang disertai dengan motif tersembunyi atau agenda kepentingan pribadi. Misalnya ada cowok yang suka tawarin antar jemput seorang wanita, ajak nonton atau makan-makan. Ujung-ujungnya dia naksir dengan si cewek dan ingin menjadikan cewek itu pacarnya. Ada juga anak yang tiba-tiba menjadi baik sama orang tuanya. Biasanya jarang membantu, tiba-tiba papanya pulang dari kantor, dia ambilin minuman, dia pijet-pijet ayahnya, ya. Lalu dia baik-baik dengan papanya dan bantu cuci mobil bahkan. Dan ujung-ujungnya ternyata si anak mau pinjam mobil ayahnya untuk jalan-jalan. Saudaraku, memang tidak salah kalau punya motif atau agenda tersembunyi dalam berbuat baik. Tapi kebaikan yang sedemikian itu bersifat egosentrik, artinya berpusat pada diri sendiri. Dan demi keuntungan pribadi. Ini namanya kebaikan yang bersifat duniawi. Dunia ini juga mengajarkan bahwa kebaikan itu bisa bersifat timbal balik. Pepatah Indonesia berkata, "Kalau engkau menggaruk punggungku, maka nanti aku akan menggaruk punggungmu." Atau pepatah lain yang berkata, "Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas." Misalnya zaman dahulu, saya masih ingat waktu kecil itu, kita semua dengan tetangga sangat akrab. Kadang-kadang mama masak itu, kelupaan telur atau gula atau garam bisa pinjam ke tetangga. Nah, ini salah satu contoh, kalau meminjam telur ayam kepada tetangga, maka mama selalu bilang, waktu kembalikan itu, jangan lupa kasih gula pasir. Jadi selalu ada timbal baliknya. Kalau dapat telur, kasih gula pasir. Kalau pinjam gula, nanti lain kali mungkin kasih garam atau kasih telur. Ya, giliran. Contoh lain misalnya, kalau ulang tahun, kita dibelikan kado pakaian baru. Ya, nanti kalau giliran teman kita yang ulang tahun, kita belikan dia jam tangan atau tas. Kalau kita pulang kerja diberi tumpangan misalnya, maka minggu depan kita tawarin tumpangan buat teman kita. Ini namanya kebaikan timbal balik. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ini juga tidak salah. Begitulah kebiasaan yang normal bukan dari umat manusia. Apalagi kita orang timur, khususnya orang Indonesia. Kita diajarkan untuk sopan santun. Untuk tahu membalas budi, untuk tahu berterima kasih. Itu normal-normal saja. Tapi pertanyaannya adalah apakah kebaikan dengan agenda pribadi, dengan kepentingan pribadi, dengan model timbal balik, itu dapat disebut dengan kebaikan yang sesungguhnya.
kebaikan yang sejati. Apa kata Alkitab? Mari kita baca surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita tentang buah Roh Kudus. Dan hari ini memasuki rasa yang keenam, yaitu kebaikan. Dalam bahasa Yunani, kata baik itu ada dua jenis, yaitu kalos dan agathos. Kalos artinya baik dalam hal indah, bagus secara lahiriah, atau secara penampilan. Jadi, kalos itu bersifat eksternal dan bersifat estetis atau keindahan. Agathos artinya baik secara moral, baik secara karakter yang berkualitas, yang membawa manfaat atau keuntungan atau berkat yang nyata bagi orang lain. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 tadi yang kita baca bersama-sama, buah roh rasa keenam yaitu kebaikan, dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah agathosune. Akar katanya adalah agathos. Kenapa firman Tuhan memakai agathos? Sebab Roh Kudus yang memproduksi kebaikan tujuannya sangat jelas. Yaitu bukan untuk menampilkan keindahan eksternal, tapi lebih mementingkan soal standar moral yang tinggi dan berkualitas. Sebuah karakter yang membawa manfaat, membawa keuntungan, dan membawa berkat yang nyata bagi orang lain. Saudaraku, untuk apa kalau orang penampilannya bagus, cakep, indah, keren, tapi karakternya judes dan jahat? Untuk apa? Kebaikan yang sejati bukan untuk pameran. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk masuk TV, masuk koran, masuk majalah, masuk Facebook, masuk Twitter, dan medsos-medsos lainnya. Supaya dilihat orang, bukan. Atau supaya dikenal orang, bukan. Atau supaya diketahui orang di seluruh dunia. Bukan itu tujuannya. Seperti iklan yang promosi diri, yang terselubung tadi, bukan. Kebaikan yang sejati bukan bersifat egosentris, bukan bersifat keuntungan diri sendiri. Kebaikan yang sejati bukan bersifat timbal balik, yaitu sama-sama untung. Kebaikan sejati juga bukan bersifat terpaksa. Melakukan kebaikan karena tuntutan hukum, karena kewajiban, karena peraturan, karena tradisi. Bukan. Tapi kebaikan yang sejati lahir dari kualitas karakter. Karakter yang diubah Tuhan menjadi baru ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus memproduksi agathosune, kebaikan yang berkualitas tinggi, yang bersifat ilahi. Ada seorang teman saya bercerita di Indonesia, ya, kita ngobrol beberapa waktu yang lalu di sebuah kota ketika saya mengadakan KKR. Teman ini bercerita tentang majelisnya. Katakanlah bernama X. Majelis X itu baik sekali loh. Lalu ada teman yang satu bertanya kepada dia, maksudmu baik sekali itu bagaimana? Coba kasih contoh. Majelis X itu baik sebab dia itu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, kasih persepuluhan, tidak ngomong jorok, tidak berjudi, tidak cari pelacur, dan tidak melakukan dosa-dosa lainnya. Baik sekali. Lalu ada teman satunya mengatakan, menurut kamu itu baik atau normal? Bukankah setiap majelis harus begitu? Majelis tentunya harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, setia beribadah, kasih perpuluhan, tidak boleh berdosa. Bukankah itu sebuah kewajiban? Lalu teman yang cerita tentang majelisnya itu manggut-manggut mengatakan, iya benar juga kamu. Bahwa majelis atau aktivis atau orang Kristen sudah sewajarnya memiliki karakter seperti itu hal yang normal.
Saudaraku, itu adalah sebuah contoh kebaikan yang wajib, kebaikan yang sudah seharusnya, kebaikan yang normal bagi seorang majelis, bahkan bagi seorang Kristen, bukan? Ketika banjir dan tsunami melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu, juga melanda Thailand dan Jepang, ada cerita tentang kebaikan hati orang-orang Jepang. Saya dikirimin cerita dari email oleh seorang teman. Katanya tsunami memporak-porandakan beberapa kota dan menelan puluhan ribu korban. Lalu ada seorang turis Amerika yang mengunjungi Fukushima, salah satu kota di mana terkena musibah dan korban yang sangat tinggi. Dan si turis dari Amerika itu melihat di sebuah lapangan yang sangat luas, banyak sekali penjual-penjual menjajakan barang-barang mereka yang sangat sedang dibutuhkan pada masa musibah itu. Misalnya senter, handphone, sepatu boot, sepeda, pakaian, alat-alat pembersih rumah tangga, makanan kering, dan lain-lain. Dan uniknya semua pedagang itu menurunkan harga yang normal. Paling tidak lebih murah, antara 30% sampai 70% diskon. Semua barang itu baru, bukan barang bekas, bukan barang afkiran. Betul-betul barang baru dan dijual sangat murah. Lalu sang turis itu bertanya kepada salah seorang pedagang. Dia katakan, mengapa harganya harus diskon? Bukankah tanpa diskon pun orang-orang banyak pasti membelinya? Bahkan dinaikin harganya pun orang-orang membelinya. Lalu pedagang orang Jepang itu dia menjawab dengan senyum kepada turis Amerika itu. Dia katakan, saudara, kami sedang susah. Negara kami sedang berkabung. Mana tega kami mengambil untung. Sudah kewajiban kami untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang kena musibah. Nah, saudara, ini adalah contoh kebaikan yang sudah seharusnya. Kebaikan yang wajib, kebaikan yang normal, kebaikan yang manusiawi. Walaupun di dunia ini yang penuh dosa dan kejahatan ini, jarang sekali kita menemui contoh kebaikan yang sedemikian, bukan? Kabarnya di Indonesia justru kalau orang-orang lagi susah, pada masa bencana alam adalah kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Harga dinaikkan, cari kesempatan dalam kesempitan, cari untung di atas penderitaan orang lain. Inilah kondisi dunia kita yang semakin jahat dan semakin bengkok, bukan? Saudara-saudaraku, orang Kristen tidak boleh demikian. Orang Kristen perlu belajar dari orang Jepang. Ya, bagus bila ada kebaikan yang normal dan wajib. Namun, sebenarnya sebagai orang Kristen yang sudah diberikan Roh Kudus yang memproduksi buah roh rasa keenam, kebaikan agatosune haruslah lebih baik, melebihi kebaikan kewajiban, melebihi yang normal, melebihi apa yang dicontohkan oleh pedagang Jepang itu. Itulah yang disebut dengan kebaikan ilahi. Kebaikan sorgawi yang mulia, yang melebihi standar moral yang normal, yang lebih dari kebaikan duniawi. Kebaikan yang bagaimana kalau yang lebih? Mungkin saudara bertanya, oh itu adalah kebaikan yang seperti ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang rela berkorban nyawa bagi kita, yang tanpa syarat, yang tanpa pamrih, yang tanpa agenda pribadi, yang tanpa paksaan, yang bukan karena kewajiban, tapi lahir dari cinta kasih Yesus Kristus yang sudah ditaruh dalam hati kita masing-masing. Kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 12 ayat 2 di ayat pembimbing kita tadi, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Contoh yang paling lugas adalah yang diberikan oleh Tuhan Yesus
tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria adalah musuh dari orang Yahudi. Tapi ketika dia lihat musuhnya orang Yahudi yang dirampok, yang luka, yang kena kecelakaan, justru orang Samaria itu menolong musuhnya orang Yahudi tanpa pamrih, melampaui standar umum, melampaui kewajiban manusia. Bahkan setelah dia antar orang Yahudi itu ke hotel, dia bilang nanti kalau gak cukup uangnya kasih tahu saya kalau saya kembali. Ini adalah sebuah contoh baik hati. Jadi baik hati menurut Tuhan Yesus, baik hati menurut buah Roh Kudus adalah kebaikan yang melampaui ukuran normal. Melampaui kewajiban yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Contoh lain misalnya dalam Alkitab, Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai. Dia menipu banyak orang. Tetapi setelah dia mengenal Yesus Kristus, setelah dia bertobat, dia mengambil keputusan, dia berkata kepada Tuhan, saya akan membagikan 50% harta kekayaanku kepada semua orang miskin. Luar biasa ya, itu di atas normal. Ditambah lagi dia katakan, orang yang pernah saya tipu, yang saya charge atau saya tagih lebih, yang pernah saya tipu dalam hidupnya, saya akan gantikan kerugiannya 4 kali lipat. Wow saudara, ini sungguh-sungguh melebihi standar normal, melebihi kewajiban. Yang sangat jarang kita temui, inilah kebaikan agatosune, kebaikan ilahi yang lahir dari buah Roh Kudus. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 5, 38 sampai 43 tadi dalam bacaan bertanggapan, Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, itu melebihi ukuran dari normal. Meminta bajumu itu adalah kewajiban, berikan jubahmu juga, berikan lebih. Orang memaksa kamu berjalan 1 mil, itu kewajiban, berjalan bersama dia 2 mil. Artinya, jangan ikut jalan dunia. Jangan balas membalas. Entah kebaikan balas kebaikan atau keburukan balas keburukan. Bahkan ada yang membalas kebaikan dengan keburukan, jangan. Tapi lakukan kebaikan yang melampaui kewajiban. Melampaui manusia yang normal. Sebab kita sudah diselamatkan, kita melebihi orang-orang normal. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah warga kerajaan sorga. Sudah seharusnya memiliki karakter sorgawi, bukan? Itulah buah Roh Kudus rasa ke-6. Kebaikan yang konkret, yang membawa manfaat, yang membawa keuntungan, yang membawa berkat Tuhan bagi orang lain dengan kualitas karakter sorgawi. Karakter dari buah roh yang sejati. Amin. Suatu hari diceritakan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Ada seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari. Korban tergeletak di pinggir jalan, beberapa orang kemudian mengerumuni si korban, melihat korban memakai sebuah kalung salib, seseorang mendekati dan berdoa supaya dia selamat. Lalu orang yang kedua datang memberinya sebuah buku yang berjudul Cara Berkendaraan yang Aman. Orang yang ketiga datang dan menasehati supaya lain kali lebih berhati-hati kalau bawa sepeda motor, jangan suka ngebut. Orang yang keempat datang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memapah si korban dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya orang yang sakit, orang yang mendapat kecelakaan tidak hanya butuh dukungan doa, apalagi membutuhkan ceramah pada saat itu atau baca buku, tapi dia membutuhkan perawatan medis. Orang yang berkekurangan, yang dinasehati tentang manajemen keuangan, tentu tidak tepat sebab dia sangat membutuhkan uang pada saat itu. Logikanya kalau uang saja tidak ada, apa yang hendak diatur?
Orang yang lapar perlu diberi makan dulu, barulah diceritakan soal kasih Kristus. Permisi tanya saudaraku, saudara termasuk tipe yang mana? Orang yang pertama yang hanya kasih kata-kata saja, hanya berdoa saja seperti orang kedua mungkin yang kasih buku atau kasih teori saja. Atau saudara adalah seorang yang mirip yang nomor 4, melakukan kebaikan yang konkret, yang membawa keuntungan, membawa berkat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan sungguh-sungguh nyata dialami. Bila saudara belum melakukan kebaikan yang konkret, mulailah saudaraku. Karena engkau memiliki Roh Kudus yang memberikan buah rasa keenam itu, kebaikan. Bila saudara sudah melakukan kebaikan yang konkret, pertanyaan berikutnya adalah apakah saudara memiliki agenda tersembunyi? Kebaikannya nyata, tapi adakah agenda untuk kepentingan diri, untuk pamer diri misalnya, untuk mempromosi diri, iklan diri, untuk balas budi, atau sekedar kewajiban manusiawi saja? Ataukah saudara benar-benar rindu menjadi berkat karena sudah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus tanpa syarat, tanpa pamrih? Bagaimana kalau orang yang perlu ditolong itu adalah musuh saudara, tanda kutip. Misalnya orang yang pernah menipu saudara, orang yang munafik, orang yang saudara benci, apakah saudara masih mau menolongnya? Nah, ini betul-betul sebuah tes dan ujian, apakah saudara mau mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus. Memang tidak mudah saudara, tetapi bisa. Bukan mustahil. Sebab Roh Kudus yang memproduksi agatos itu, yang memproduksi kebaikan yang di atas normal itu, yang berkualitas ilahi itu, pasti akan memampukan kita untuk mengasihi musuh. Bahkan untuk berbuat baik kepada orang yang kita tidak sukai. Tetap memproduksi kebaikan yang berkualitas sorgawi yang membawa manfaat, membawa keuntungan dan membawa berkat nyata bagi orang lain. Demi memuliakan Bapa yang di sorga. Demi cinta kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu kita terima. Saya membaca sebuah cerita, suatu kali ada seorang wanita senior. Ya, katakanlah mungkin sudah punya cucu, nenek ya. Dia menyetir mobil dan tiba-tiba mobilnya berhenti di pinggir jalan. Rupanya ban belakangnya kempes. Lalu lewatlah seorang pria yang masih muda. Katakanlah mungkin umurnya 30-an. Dia melihat, wah itu seorang wanita yang senior, yang tua, yang perlu ditolong. Singkat cerita, si pria itu menolong si wanita. Dia memperkenalkan namanya, dia katakan nama saya Brian Anderson. Izinkan saya menolong Anda siapa? Oh rupanya senior itu dari luar kota. Dia pas lewat di kota kecil itu. Dan dengan ramah, dengan tersenyum, dengan baik hati, si Brian Anderson kemudian menolong si wanita senior itu menggantikan bannya yang kempes. Mungkin bocor dengan ban serepnya. Dia kerja bahkan masuk ke dalam kolong. Selesai melakukan ganti ban, si wanita senior itu bertanya, berapa yang bisa saya kasih untuk melakukan tugas itu? Brian mengatakan, no, jangan. Saya membantu dengan tulus. Si Brian kemudian berkata, ibu kalau engkau sungguh-sungguh mau berterima kasih kepada saya, janganlah kebaikan ini berhenti. Nanti kalau ibu bertemu dengan siapa saja yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, bantulah dia dengan mengingat saya. Maka engkau sudah membalas kebaikan yang saya lakukan pada hari ini. Dan singkat cerita mereka berpisah. Si ibu itu kemudian dengan tenang menyetir mobilnya. Dan ketika lewat sebuah kafe, si ibu itu berhenti dan dia turun karena sudah lelah. Lalu waiternya keluar, waiternya sangat ramah juga di kota itu. Ya, menawarkan makanan, minuman dan berbicara sangat ramah.
kelihatan waiter itu sedang hamil. Dan setelah makan dan minum selesai, kemudian ibu senior itu meninggalkan $100 di atas meja. Dan dia tidak bicara apa, kemudian cepat-cepat keluar. Ketika waiternya balik, dia kaget, loh ibunya udah pergi. Gimana dia bayar $100 belum kembaliin? Lalu di atas napkin, ya, kertas tisu itu ibu itu menulis. Dia bilang, kau tidak berhutang kepada saya. Ambillah uang itu untuk kamu. Karena saya pun pernah menerima bantuan dari orang lain. Ibu itu ingat Brian waktu itu, yang barusan menolong dia. Ya. Dan dia katakan, engkau tidak usah membalas budi apa-apa kepadaku, tapi biarlah kebaikan ini jangan berhenti. Lain kali kau lihat ada orang yang butuh, kau bisa membantunya. Wah, si waiter itu terharu sekali. Ya, ketika dia bereskan meja, dia lihat, oh, di bawah napkin masih ada tambahan bonus $400. Luar biasa, si waiter terharu. Karena memang saat itu dia sangat membutuhkan uang. Sebentar lagi anaknya akan lahir. Dia tahu bahwa suaminya pun sedang khawatir bagaimana mencari uang yang cukup untuk membiayai anaknya yang segera akan lahir. Tapi hari itu, melalui si ibu yang senior itu, sang waiter mendapatkan kebaikan yang nyata, yang konkret. Ketika malam hari, si waiter akan istirahat dan tidur. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Dan di sampingnya dia lihat terbaring suaminya. Lalu si waiter mencium pipi suaminya. Dia katakan, suamiku Brian Anderson, kamu tidak usah khawatir. Sebab semuanya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Saudaraku, cerita yang sungguh terjadi. Kesaksian yang sangat menyentuh hati ini. Sungguh-sungguh adalah sebuah contoh bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat baik secara tulus, tanpa pamrih. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh menghasilkan kebaikan yang ilahi. Mungkin sekali saudara khawatir ketika memikirkan akan banyak berbuat baik. Oh, kalau saya banyak berbuat baik nanti saya akan kekurangan. Kalau saya berbuat banyak baik menolong orang lain nanti saya tidak cukup ini, tidak cukup itu. Tidak bisa bayar ini, tidak bisa bayar itu. Kalau saya banyak berbuat baik saya bisa jatuh miskin. Atau ada kekhawatiran-kekhawatiran lainnya yang menghalangi saudara melakukan kebaikan yang konkret dan nyata. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Dan Tuhan itu maha baik. Dia berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Sebab itu tetaplah berbuat baik. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka tiba waktunya saudara akan menuai hasilnya. Jangan khawatir, jangan takut berkekurangan. Sebab anak-anak Tuhan yang rajin dan tekun berbuat baik secara konkret, secara tulus, akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidupnya. Amin. Saudara yakin itu? Kalau saudara memilih menjadi saluran berkat Tuhan, Tuhan akan memelihara, menjaga saluran itu supaya terus bisa mengalir, terus bisa mengalirkan berkat Tuhan bagi lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi. Amin. Ingat saudaraku, saluran yang tidak berfungsi akan berkarat. Saluran yang tidak berfungsi akan macet. Saluran yang tidak berfungsi akan rusak. Jangan sampai hidup saudara seperti saluran yang rusak dan berkarat. Mari saudaraku kita berlomba-lomba, berpacu dalam berbuat baik, kebaikan yang agathosune. Agathos,
Kebaikan ilahi berkarakter sorgawi yang lahir dari buah Roh Kudus rasa ke-6 untuk menjadi berkat nyata bagi banyak orang lain. Dan nama Tuhan dan Bapa di sorga selalu dipuji dan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang telah memberikan kami Yesus Kristus, yang rela berkorban. Tuhan Yesus, cinta kasih yang Kau curahkan dalam hati, pikiran dan hidup kami, biarlah sungguh-sungguh mengalir secara nyata. Jadikan kami semua saluran berkat Tuhan, saluran kebaikan Tuhan yang konkret. Kami yakin dan percaya 100% Tuhan, ketika kami memilih menjadi saluran berkat bagi orang lain, Tuhan akan memelihara hidup kami. Saluran itu tetap akan mengalir dan mengalir lebih lancar, lebih indah, lebih memuliakan nama Tuhan. Kami yakin apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, hasilnya tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.